Om Swastiastu, apa kabar Sobat Sami? Ini kita akan ngopling spesial hari ini. Tamunya sudah langsung hadir di sebelah saya. Dan saya berada di kiri, dia di kanan. Apa yang terjadi? Dan kita akan ngobrol. Dan kita masih ditemani oleh Kopi Banyumatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Baik, bintang tamu saya pada kali ini adalah orang yang menginspirasi. Tidak banyak orang tahu, tetapi di dalam komunitas mobil tua nih banyak yang tahu. Om Swastiastu, Jigo. Om Swastiastu. What's up, bro? Kita udah sama-sama sehat. Ya, tadi kita pakai masker, sekarang Ya, udah kita lepas. Kita udah sehat. Sehat nggak? Sehat selalu, sehat. Kok kamu memberanikan diri nyetir? Main-main, kan? Ini loh pertama kali saya bintang tamu untuk menyetirin sultan saya nih. Saya ngetes beli dia, bintang. kan saya bisa nyetir. Soalnya Ayo. Diego kan lagi ini nih, lagi sakit, tetapi dia semangatnya tuh luar biasa. Saya amat sangat terinspirasi. Go, kita sambil jalan ngobrol. Oke, siap. Ya, pakai seatbeltnya dulu. Oke. Wih, ngopling aja. Adin Aki ini paling keren ini. Ayo kita jalan go, let's go. Oke, let's go. Asik nih. Kita udah batis. Soalnya yang nyetir dia nih. Jigo apa kabar? Baik. Jigo Selalu baik. diatur ininya ya, posisinya ya biar Oke. kelihatan di kamera ya. Siap. Ini mobilnya Jigo tahun berapa nih? Mobil apa nih? Ini mobil kebetulan Honda Odyssey. Honda apa? Honda Odyssey. Wih, halo Honda, kamu bayar sama saya. Honda Odyssey tahun 2012. Tahun 2012. Yap, tahun 2012. Jigo, cerita sedikit dong. Namamu kok Jigo Jig sih? Kok bukan Jigi Jig? Kenapa Jigo Jig? Itu- Apa artinya Jigo Jig? Jigo tuh dalam bahasa Jepang artinya 25. Jigo. Oh ya, Jigo. it's Nissan. Jadi Jigo Jig, Jigo, Jig pasti tahu dah apa arti Jig. Ya. Oke, Jigo Jig ya. Oke, terus kenapa kamu menamakan dirimu Jigo Jig? Itu awalnya dari mana ya? Ada kalau nggak salah tamu Jepang kayaknya masih saya nama seperti itu karena ibu saya dulu kan punya teman orang Jepang. Oke. Jadi saya nggak tahu kenapa dipanggil Jigo. Oh, Oke, gitu. keren kayaknya Jigo nih ya. Dari SD. Ya, sampai sekarang sih masih dipakai lah. Dan Jigo saya sih jarang ngasih nama Jigo. Kalau udah feeling Jigo pasti pakai kursi roda juga. Oh, oke. Dan sampai bisa nyetir ya? Ya. Oh ya, teman-teman mungkin ingin tahu gimana caranya Jigo nyetir dan masuk ke mobil ya? Karena Jigo kan apa namanya kakinya Jigo? Disabilitas. Disabilitas. Jadi saya ini SCI, Iya, apa tuh? spinal cord injury. Spinal cord injury. Ya. Oke. Spine. Kita apa? Kenapa? Spine itu kan tulang belakang. Spine cord itu istilahnya apa ya? Kayak motorik. Motorik ya, motorik. Injury itu insiden dia. Ya. Jadi cedera ya. Insiden karena Tulang kecelakaan belakang. di tulang belakang. Ya, betul. Bagaimana cara Jigo masuk ke mobil, keluar ke mobil, memasukkan kursi rodanya? Kita lihat berikut ini. Ini Jigo masuk ke mobil sendiri, Ya, betul. nyetir sendiri. Ayo tunjukin dong caranya. Gimana caranya? Buka dulu. Keren banget nih. Nah, Oke. ini tas dulu. Oke. Ribet nggak gue? Nah, udah biasa kok. Udah biasa ya. Ya, kalau saya pulang sendiri seperti ini. Tunggu. Ini setirnya seperti apa? Kok spesial banget? Ini spesial gas untuk hand control manual. Oke. Jadi gas remnya ada di sini. Ini produk sendiri. Nah, ini saya kebetulan beli dari USA. Wow. Saya beli dari eBay. Dibantu Oke. dengan teman. Berarti cara nyetirnya gimana? Nanti ya pegangin nih sama Itu setir. gas. Nah, ini gas turun. Hah? Nanti naik remnya. Rem. Oh, Itulah. keren. Belum kita mulai masukkan kursi roda. Mobil dulu. Di start dulu. Ya, start dulu. Dan jangan lupa hidupin AC-nya. Wah, keren. Biar aman. Spesial. Oke. Oke, terus itu taruh di belakang. Itu tas itu apaan, Gue? Ini isinya dompet sama peralatan isi basah. Ini ada, bentar, ada dompet. Oke. Dan ini
SIM saya punya. Kamu punya SIM? Ya, Ini iyalah. SIM apa? SIM D? SIM D. Oh, D itu untuk spesial Disabilitas. Oke. Spesial. Keren. Berarti ya aku aman ntar di tanganmu ya. Saya selalu tetap patuhi aturan lalu lintas. Oke. Terus, ya ini yang jadi pertanyaan nih. Ini kursi rodanya diapain sekarang? Sekarang kita bongkar. Oke. Pertama sambil spot dulu. Oke. Taruh di belakang. Belakang. Oke. Wah. Ini selalu kamu lakukan sendiri, Go? Sendiri. Kalau saya keluar sendiri. Keren. Satu persatu gitu ya. Pantas badanmu atletis, olahraga tiap hari. Ini joknya kita mundur dulu sebentar. Heeh. Nah, pertama kita buka bannya dulu. Buka ban dulu. Ini. Oke, taruh di belakang. Taruh belakang. Lumayan ribet ya. Nah, wah. Bannya kedua. Ya. Enjoyin aja. Enjoyin aja, udah biasa ya. Udah biasa. Keren juga. Nah, ini terakhir nih gimana nih? Baru kita masukin bodi. Masukin bodinya. Wow. Ini Hmm. dongkrak. Oke. Oh, itu jongkrak. Ya. Oke. Kursi rodamu juga spesial. Ya, spesial ini. Ini sebelum kita ngoder ini harus diukur dulu dari pihak kusel. Ah, Jadi kita biar nyaman untuk memakainya seperti itu. oke. Jadi tidak langsung beli langsung, nah. Kita Oh. selama 3 bulan. Oke. Oke, beres. Oke, thank you. Start into driving. Oke, I believe you. Enjoy. Kle, luar biasa kamu, Go. Aku sampai nangis lah ngeliat kamu masuk kursi roda. Nggak capek kamu, Go? Udah biasa beli. Hah? Itu udah biasa. Itu saya kamu lakukan. lakukan setiap hari? Setiap saya keluar kalau sendiri. Damn, man. Ya, kalau saya sendiri pasti saya lakukan seperti itu. Ya, Nggak mau nggak mau, ya pokoknya jalanin aja. Dan semua orang Enjoy. loh bisa seperti itu. Nah, Stungkaro lah sampai saat ini ya masih sehat lah. Tapi di awal-awal Jigo melakukan itu berat juga kan ya? Ya, Berat dibilang berat. Ya, berat lah. Berat. Ya. Tapi karena kebiasaan sehari-hari ya jadi terbiasa seperti itu. Kita lewat kanan ya, Go ya. Oke, siap. Go. Nama asli seorang Jigo Jig itu siapa sih sebenarnya? Nama asli Nama saya. aslimu siapa sih? Nama asli saya Inyoman Juniarta. Ya. Kok sama? Jadi beli Jun ini Kok sama? Imade Juniarta, Ya. saya Inyoman Juniarta. Jadi kita kakak ade lah. Bener. Satu lagi kakak tertua ada. Ya. Joni Agung. Oh, Sama namanya. Ya, ya benar. Swastiastu, beli Joni. Ya rata-rata nama Jun tuh ya yang sing bagus ganteng. Ya, intinya bintang Gemini itu udah paling apa ya cinta selamanya lah. Berarti Kasihan. Jigo lahirnya tanggal? Tanggal 7 Juni. Oh, ya Gemini ya, aku Ya. Cancer. Oh, Cancer ya. Beda sedikit sifat kita. Ya, memang sih. Oke, Jigo, Yap. kita cerita sedikit tentang masa kecil Jigo. Jigo lahir normal kan? Ya, betul, sana Normal, lahir normal. kemudian SD, SMP, SMA, hingga hingga saya sempat kuliah Sempat kuliah saya Sempat dulu. kuliah di Akbar Triad Majaya, Dalung. di Dalo. Ya, sama Oh, sekolah pariwisata ya? Betul. Terus? Jadi dari dari SMA saya sudah sekolah di pariwisata. Oke, and then maju. Ini Pak polisi kayaknya ada ini ke kiri Go kayaknya Go. Kiri. Pas ada mobil. Siap. Igo yang nyetir ini. Ada patroli di belakang. Ya. Oke, kita lanjut. Setelah tamat kuliah, Heeh. terus gimana? Setelah tamat kuliah itu di kuliah saya mempunyai diploma 3. Jadi setelah kuliah saya mencoba untuk mencari karir lah, bekerja. Akhirnya dulu pernah saya kerja di Bali Beach selama 3 tahun. Akhirnya kayaknya hidup saya cuma ya segitu-segitu aja. Saya ingin mencari lebih lagi pengalaman. So saya coba untuk kerja di kapal pesiar. Akhirnya tercapai. Itu tahun 2006 kalau salah ya, 2006. Tahun 2006. Saya udah kerja di kapal. Di kapal Ya. pesiar. Itu kapal apa Go? Awal saya pertama di company Costa Cruiser itu saya di kapal berapa ya? Sudah saya coba kapalnya 6 kapal kalau nggak salah. Oh. Saya coba 6 kapal berbeda-beda lah. Oke. And then berapa tahun? Sekali berangkat itu berapa tahun? Saya sebenarnya sih 8 bulan kontraknya, cuman kadang kontrak saya bisa sampai 11 bulan karena
bos di kapal itu Senang sama kamu, dia ya. Kamu saya stand, oke. Bosnya cewek. Berbeda sih. Cewek cowok lah. Kenapa sih orang-orang anak-anak muda tuh lebih memilih ke kapal pesiar ya? Dulu kan sempat booming tuh Ya, kapal pesiar. betul. Apa karena gajinya menjanjikan ya? Satu, benar. Karena ya? gaji memang menjanjikan lah. Kaya raya dong kamu. Weh. Ya dibilang kaya ya, nah Ya bisa pas lah ya. ya pas untuk hidup lah. Tapi Karena saya dulu berangkat kerja ke kapal kan, pingin cita-cita tercapai lah. Ya. Jigo umur berapa ya pertama kali berangkat? Kalau nggak salah umur saya berapa ya? 26 kalau nggak salah, 26 ya. 26. 26 ya. 26 Udah punya pacar ya? Apa Nah. kamu gonta-ganti Nah, akhirnya menemukan saya satu. istrimu yang cantik itu? Satu selamanya. Satu selamanya ya. Oke, kita beralih ke cerita kapal itu. Oke, Terus siap. kapalnya Jigo mengalami kecelakaan seperti Titanic itu kan nggak banyak yang tahu ya. Ya betul. Itu betul. pas berangkat ke berapa? Saya berangkat ke 6 itu. Ke 6 kali. Terakhir berarti. Ya terakhir. Itu What happened? Apa yang 2012. terjadi? Nah, Apa jadi yang terjadi? pada waktu tahun 2012, tanggal 13 Januari 2012 itu pas saya lagi jam kerja dari Civita Vecchia mau ke Savona. Jadi dari Civita itu dia melewati Civita itu di mana? Itali. Oke, di Nah, Itali. di Itali. Di Itali. Dari Civita Vecchia itu ke Savona itu melewati Giligio namanya, kota Giligio. Nah, Oke. jadi di Giligio itu disitulah kapal itu terjadi insiden. Awalnya saya kira itu cuma insiden di engine. Itu malam kejadiannya. Malam kejadiannya. Kejadiannya Ya, malam. Jadi saya pas saya kerjanya jam 7 malam. Itu kejadian kalau nggak salah jam 10.30 pas nabrak. Itu getarannya kapal itu terasa. Kejadiannya gimana sih kok? Kamu kok bisa nggak tahu sih? Kamu lagi ngapain? Saya lagi kerja, Lagi kerja? Ya, lagi kebetulan waktu itu posisi saya sudah di storeroom utility. Jadi saya memprepare bahwa besok mau loading di Savona. Jadi loading itu dalam artian kambusa, barang apa, makanan semua masuk, itu saya punya tanggung jawab. Jigo udah ini ya lah, udah senior lah ya di kapal. Ya? Dibilang 6 kali naik itu udah senior kan? ya astung kado lah. Oke, terus Dan itu dah akhirnya pas saya jam kerja itu saya dengar ada suara ledakan di bawah. Karena di bawah kambusa itu tempat saya kerja di store utility itu mesin kapal. Oke. Ya di deck C. Jadi saya kerjanya di deck zero. Nah, saya dengar ledakan, seperti itu. Akhirnya keras banget. lumayan sih, sampai landai itu bergetar dia. Besarnya kapal besar banget. Itu untuk kapasitas berapa ribu orang? Itu untuk passenger 4.500. Wow. Untuk krunya 1.500. Kurang lebih. Gede ya? Ya, Segede ya. Titanic ya? Nah, Lebih kecil lagi dikit. lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi Ya, dikit. lebih Tapi kecil lagi. gede banget tuh. Lumayan lah. So airport murah raya. Ya. Gede banget. Oke, terus. Nah, jadi setelah jam kerja itu saya dengar itu dah suara ledakan mesin itu, saya pikir ini normal. Ya, Nggak kerusakan mesin lah. gitu. Oke. Dan kapal berhenti. Kapal ya berhenti. Engine mati, Lampu lampu masih hidup. masih hidup. Sekian berapa menit saya lihat orang engineering kok banyak yang lari gitu. Panik. Orang-orang di utility banyak yang lari. Nggak ada warning ke gitu bawah. kok? Nggak ada warning? Belum ada warning waktu itu. Oke, belum ada. oke. Jadi saya tetap bekerja. Oke. Saya tetap lakukan kerjaan Tetap saya. bekerja seperti Tetap biasa? Seperti biasa. Setelah dentuman itu? Iya, Oke. karena nggak ada sinyal alarm apapun, Oke. tidak ada sinyal emergency apapun. Oke. Nah, jadi pertama saya lihat itu orang engineering pas naik ke deck zero, saya lihat mereka basah semua. Saya tanya, mereka orang Itali. Capo, what happened? Apa artinya kapo? Nah, capo itu artinya ya seperti Bro. bos. Bos. Ya, Oke. bos. Terus. Capo, what happened? Nah, dia jawab, leaking. Oh. Leaking dalam arti kan dah kebocoran. Ya. Oh, mungkin paling nggak mungkin bocor gitu pikir saya. Nah, setelah kelamaan tuh kapal ini kok miring, saya bilang. Miring? Iya, miring. Miringnya 40 derajat lah. Oh. Nah, Miringnya ke belakang atau ke samping? Nggak, ke samping. Ke samping. Ya, Oke. ke samping. Oke. Ini Nah. tak Ya. potong dikit. Ya. Ini di samudra apa di laut? Ini di istilahnya pantai dia, masih di pinggir. Oh. Cuman dalam. Itu iya, iya, 85 meter kedalamannya. Oke. Jadi, Oke. Nah, setelah itu Setelah miring, Jigo panik. bukan panik. Nah, saya masih tetap tanya ini ada apa ini gitu. Oke. Mungkin mesin mati, mungkin kapalnya mesinnya mati, mungkin miring kapalnya gitu pikir saya. Nah, setelah saya tengok coba ke
DA lah. Setelah saya tengok, loh, kok ada air masuk nih? Kok ada air masuk ya? Nah, pikir saya, wah ini kayaknya bocor beneran nih kapal nih. Jangan-jangan nabrak nih gitu. Pikir saya, akhirnya tepat lah setelah berapa menitnya, sekitar 30 menit itu baru ada sinyal alarm leaking. Nah, jadi pip. Kayak Serino itu ya? Ya, nah jadi saya tinggalin. Mulai panik? Mulai panik, saya tinggal semua, saya panggil teman-teman, bro, ini kapalnya kayaknya bocor nih, kabur. Mereka nggak ada yang tahu gitu. Ya. Nah setelah itu saya sempat ke cabin, setelah kapal miring sudah hampir 40-50 derajat, itu sempat saya ke cabin saya untuk mengambil dokumen saya. 45 derajat? Ya, lumayan ya? Lumayan. Oke. Sampai saya jalan tuh susah, miring karena miring. Jigo masih sempat untuk menyelamatkan dokumen? Masih. Paspor. Saya masih ke kabin, ya paspor. Yang penting kan gaji saya ya. Iya betul. Lumayan loh. Iya. Padahal 2 minggu lagi saya mau pulang itu. Saya mau pulang, mau nikah lagi. Mau nikah ya? Ya sama istri sekarang. Saya nih. Oke. Yang tercinta ini loh. Oke. Nah, akhirnya saya coba ke cabin, ngambil dokumen, ngambil life jacket, saya pasang. Nah, sempat bersiap-siap lah ya? Sempat bersiap-siap. Nah, setelah itu teman-teman yang lain gimana? Nah, saya mikirin dah. Mereka mungkin bisa menyelamatkan masing-masing lah, karena setiap minggu itu di kapal itu ada istilahnya bodril. Jadi pelatihan untuk safety lah. Oke. Nah, dan Jigo berusaha menyelamatkan dirimu sendiri. Iya betul. Oke, terus. Nah, bisa ambil dokumen semua. Habis itu untung karena pintu di kapal itu kan elektrik. Jadi kalau blackout begitu tutup dia langsung nge-clock. Nah, untung saya ganjal pakai kaki pintunya, kalau itu saya kekunci di dalam. Air pasti masuk itu. Mungkin saya dah gitu ya. Kalau masih sempat untuk nganjal pintu. Ya, kalau seandainya berarti seperti pintu kamar hotel ya. Kalau nggak diganjal itu tutup, lock otomatis, udah goodbye. Air masuk ya. Itu dah, makanya untung saya punya inisiatif seperti itu. Tapi teman-teman ada yang meninggal nggak? Teman orang Indonesia sih nggak ada, asung karena nggak ada. Tapi di kapal itu ada yang meninggal? Ada. Berapa orang? Kalau nggak salah 35 orang. Dan ada bayi umur 6 bulan kalau nggak salah, mereka meninggal. Ada yang meninggal ya? Berarti ini kejadian yang super serius. Makanya dibilang ini Titanic kedua. Titanic kedua. Ini beritanya heboh nggak? Dulu kan heboh. Heboh ya? Dunia lah. Kapalnya karam tuh? Jadi kapalnya nggak karam. Kalau seandainya nggak ada karang di bawah, itu yang ganjal, mungkin tenggelam kapal. Karena dalam laut di 85 meter. Ya, karena ada yang ganjal seperti batu gitu ya. Jadi ngekat di sana dia kapal. Oke, lanjut. Setelah ambil semua, Jigo keluar. Nah, itu yang paling pertama saya harus stay di master station. Itu master station saya dulu di forward, di open area. Jadi saya standby di sana, nunggu apa-apa dari kapten. Saya harus ke lembut di mana. Nah, jadi passenger first lah. Kru itu jangan dulu menyelamatkan diri, jadi passenger first lah. Ruangan kru di sebuah kapal pesiar biasanya di bawah ya? Tergantung, ada yang di atas. Jigo di mana? Di kru, ya saya di bawah. Jigo di bawah harus naik di bawah ke air. atas. Saya di bawah air. Di bawah air ya? Ya pasti, karena setiap tidur tuh saya selalu dengar suara air. Serius? Iya, ini kalau bocor nih udah. Terus. Nah, habis itu kalau kapal kalau cabin untuk supervisor segala macam ya di atas, ya. Di atas nih. Kayak udah direktur itu fasilitasnya lengkap ya. Pokoknya bos-bos lah. Nah, habis itu saya coba menyelamatkan diri di depan, jadi saya nunggu instruksi dulu. Nah, setelah itu kapal semakin miring dengan kemiringan 70. Nah, di sana sempat terjadi kepanikan semua. Sudah 70 ya, artinya udah segini ya? Udah segini miring. Jadi light skoci yang di sebelah kiri itu nggak bisa turun karena kapalnya terlalu miring. Harusnya Jigo dan kawan-kawan memasuki skoci yang kiri. Ya betul. Nah, jadi ya passenger dulu lah saya berikan. Nah, Jigo sempat menolong orang. Sempat ada passenger saya tolong. Saya suruh naik dia ke atas. Itu sempat saya lemparin tali. Saya masih ingat itu. Nah, jadi saya waktu itu saya masih pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu mungkin saya nggak jatuh gitu loh. Kepleset jadi. Memakai sepatu? Ya, sepatu kantor lah. Karena pas waktu bekerja ya? Ya. Jadi saya coba menyelamatkan passenger ini untuk naik ke atas. Ya, jadi mereka bisa naik lah. Nah, saya kebetulan masih di bawah. Jadi air itu udah masuk sekitar setengah kaki saya lah, di bawah lutut lah.
Nah itu saya Itu pikiran mudah kemana-mana ya, ya udah bingung dah mau lompat saya nggak berani karena saat robek lambungnya saya nggak tahu robek lambung kapal. Takutnya saya nanti begitu saya nyebur itu disedot sama airnya karena Oke. untungnya juga saya nggak jumping lah untuk berenang. Udah ke teriak-teriak darat. tuh semua ya. Udah teriak-teriak. Berarti kapal begitu miring, Jigo ada di sini. Ya Ada betul di atas betul ini? betul di atas ya. Oke, Betul. oke. Jadi saya naik ke atas. Nah habis itu kapal mulai miring 80 hampir. Berarti semua orang naik dong karena menghindari air ya, yang di menghindari bawah. air di bawah. Oke. Betul. Jadi semua naik dia. Oke, terus. Nah habis itu saya coba naik, saya berhasil naik di atas. Nah setelah di atas tuh kok di kapalnya kok kayak semakin miring ya gitu. Semakin miring 80 hampir 90 derajat. Jigo mendengar kepanikan, teriakan kepanikan. Kepanikan, keteriakan, orang terjatuh saya lihat, barang-barang jatuh, pokoknya suara dentungan, Listrik dong. padam. Listrik padam, udah nggak ada listrik, yang cuma hidup itu cuma emergency light. Nah, Ngeri emergency sekali. lightnya, itu saja yang saya lihat hidup. Terus Nah, itu kejadiannya masih saya ingat, jamnya di hampir jam 11 waktu itu, saya masih ingat. Jam 11 malam ya? kurang 15 lah, kurang lebih, sama udah masih ingat. gelap banget. Saya masih ingat tuh jamnya, saya masih cek. Nah, setelah itu Sempat ngelihat jam kamu, Go? Luar biasa. sempat saya buat video juga pakai ke kamera saya. Ada videonya? Nah, Hilang? hilang tenggelam. Oh iya, karena kamu pas jatuh nggak sadar ya? Ya, betul. Siapa yang nemuin video itu ya? Aduh, itu dah siapa yang nemu kira-kira ya. Terus. Nah, habis itu saya coba untuk turun dari atas. Saya coba turunnya dah. Sempat saya panggil orang di No, bawah. tunggu dulu. Pas miring, Jigo pegangan dong? Pegangan saya di atas. Pegangan pasti. Megang apa? Kayak rel pinggiran kapal. Rel pinggiran, itu. besi. Itu dah. Oke. Itu saya sempat saya pegang. Nah, intinya saya duduk dulu di sana sebentar. Ini saya mikir turun enggak ya? Masih tenang kamu ya? Ya, masih tenang. Pokoknya saya tenang dah hadapin. Di sebelah-sebelahmu ada teman? Udah panik semua. Oke. Udah panik semua. Nggak ada yang gini, nggak ada yang happy dah. Udah panik semua. Akhirnya saya coba untuk turun. Nah, salah saya waktu turun itu saya pakai sepatu. Jadi kepleset lah saya. Gimana tuh keplesetnya? Kan pegangan nih. Ya, pegangan. Jadi saya turun kan itu nggak pegangan lagi. Jadi begitu saya turun, nah itu melepas pegangan. ya saya lepas pegangan. Jadi saya coba turun. Nah itu pas saya turun Sambil pegang, sambil turun, sambil pegang, sambil turun gitu. ya betul seperti itulah. Nah jadi pas saya turun, nah itu kapal udah mulai 90 derajat ya, langsung 90 miring. derajat. Langsung miring. Segini ya. Di situ baru saya kepleset. Saya coba pegang besi seperti ini. Setelah Saya pegang. kepleset sempat pegangan. Ya, sempat Oke. pegangan, saya pegang besi. Nah, karena cuaca dingin, baju saya basah, udah kondisi tubuh udah gemeter, jadi saya nggak kuat dah untuk pegangan. Ya udah, saya lihat ke bawah. Apa yang saya pikir pertama, tahu Dijun? Apa? Hidup dan mati. Itu saya pikir pertama. Kalau saya jatuh nih, hidupkah saya gitu loh. Sempat Oke. mikir gitu ya. Sempat saya mikirin. Kata orang sih kalau orang udah sempat mikir mati pasti nggak mati. Nah, itu dah. Kata orang. Mungkin Swecan Widi lah kalau Swecan orang Bali Widi. bilang. Saya mesti diberikan Itu- nafas panjang. Itu ketakutanmu terhebat Wah, di masa hidupmu. Go. Ini memang memoriam saya yang paling Kelam lah ya. paling kelam lah. Ah, Ini jujur saya mau nangis loh. Oke. Begitu Jigo mikir nih kalau nggak hidup mati. Ya itu yang terdua itu aja dah saya pikir. Terus terlepas. Akhirnya terlepas, tangan Peganganmu saya terlepas? Terlepas karena licin. Dan kamu terjun bebas. Ya terjun saya. Masih sadar saat pertengahan. Udah nggak sadar saya. Itu cuma saya blackout dah. Udah hitam. Udah nggak ingat apa. Itu Nah. kalau seandainya jatuhnya di air. Saya pasti jatuh di air itu. Awalnya mungkin kapal belum masuk air, itu di dek depan. Itu kan ada lengkungan kapal dulu lah. Mungkin kan masih besi dia. Mungkin saya kebentur di sana. Nah, jadi Di besinya ya? Ya, bentur ke sana. Mungkin saya pas kebentur saya jatuh ke laut karena waktu saya sadar ini rambut saya semua isi garam. Telinga, hidung saya ada garam. semua ada garam. Mungkin itu air laut kan. Jadi udah lama dia mungkin mengering. Jadi garam lah seperti itu. Perkiraan dokter Jigo jatuhnya pas di tulang belakang. Ya betul, perkiraan dokter saya tuh jatuh Tulang kemungkinan belakang. duduk. Jadi tulang belakang saya kena itu di torakal 78. Kalau saya kena di torakal 4 mungkin tangan saya agak lemah sedikit. Jadi ini hanya mengenai apa? Saraf kaki. Ya, saraf kaki, jadi saraf penggerak, saraf perasa dan saraf penguat saya itu kena. Saraf perasa juga. Ya, betul. Jadi Berarti Jigo nggak ngerasain apa-apa dong. setengah dari pusar saya ke bawah ini saya nggak merasakan apa-apa. Oh. Cuma sekarang saya merasakan semutan dan berat kaki. Dulu sama sekali enggak. Oke, lanjut. Setelah sadar, kamu udah berada di mana, Go? Di rumah sakit.
Rumah sakit di Siena Hospital, Itali. Di Italia, karena Ya, kejadiannya betul. di lautan Italia. Ya, betul. Itu sadarnya berapa hari setelah kejadian? Menurut dokter sih ada yang bilang saya 5 hari, ada yang bilang seminggu. Tapi saya jujur, saya nggak tahu. Keluarga di Bali tahu? Keluarga di Bali tahu, cuman belum bisa ngontak saya waktu itu. Pacarmu tahu? Pastilah tahu. Karena kejadian beritanya ke seluruh dunia tahu ya? Ini cerita istri saya sih, awalnya katanya nggak tahu. Di Masih teman-teman. pacar. Ya, teman-temannya kan nanya, "Bet, ini loh ada kapal kejadian gini." Oh, Dia nggak nyangka saya di sana gitu. enggak ngeh lah dia Nggak ya. ngeh lah dia. Akhirnya dia baby, setelah keluar nama saya, barulah Namamu ada? panik lah mantan pacar saya yang jadi istri sekarang ini. Panik Mencoba lah. nelpon tapi kontak nggak ada. Mencoba ngontak nggak bisa karena HP saya terus terang waktu itu sudah di bawah laut mungkin. Ya. Setelah Jigo sadar, Ya. apa yang ada di pikiran Jigo? Kamu masih bisa berpikir normal nggak? Pertama yang saya pikirkan pastilah kan keluarga lah. Nah, ada keluarga di sini. Normal ya pikirannya ya? Normal. Oke. Dan Terus? cuma ya sedikit agak lupaan lah dikit. Makanya saya dikasih apa itu dulu namanya nggak tahu, saya di scan kepala lah. Jadi kondisi saya masih normal, cuma Oke. mungkin karena trauma. Ya, Kamu tahu kakimu nggak bisa gerak? Belum tahu. Saat sadar itu? Belum tahu Biasa belum aja tahu. ya? Ya, Oh. biasa aja. Oke. Jadi pikir saya kan, oh saya masih hidup ternyata. Ya itu saya di ruangan di atas lantai, kalau nggak salah lantai 25 itu rumah sakitnya. Jadi view gunungnya itu kelihatan, bukit kelihatan. Nah setelah saya sadar, berapa harinya itu baru saya ngeh bahwa kaki saya nggak bisa digerakkan begitu. Nangis gak kamu, Go? Pastilah, depresi pastilah. Depresi? Ya, saya depresi, hanya saya pikiran saya nih bakalan lumpuh nggak ya gitu pikiran saya. Sempat mikir itu, Go? Sempat. Oh, nggak Karena bisa gerak. nggak bisa gerak. Tapi dibantu sama dokter-dokter di sana ya? Ya betul. Untuk buang air dan lain sebagainya. Ya betul pada waktu itu. Oh. Nah akhirnya begitu berapa bulannya saya sudah operasi segala macam, sudah dinyatakan untuk bisa pindah ke rumah sakit. Berarti menjalani operasi atas persetujuanmu sendiri dong, tanpa persetujuan keluarga, karena Jigo kan belum bisa, keluarga di Bali belum bisa dihubungi kan? Ya betul. Nah jadi begini loh, kalau di luar itu kalau kita kondisi insiden, Ya. emergency incident, itu pihak pemerintah Eropa itu sigap dia, Sigap. langsung diambil tindakan. Nggak usah nanya Nggak apa-apa. bisa, perlu Siapa neko-neko. yang bayar? Ya, nggak Keluarga perlu. siapa? Nah, Langsung diambil. Langsung diambil tindakan, langsung operasi. Nanti setelah kita sudah mulai mulai sadar, mulai normal, mulai bisa Ya. ingat semuanya. Ya. Nah, baru sempat saya tanya loh dokternya, ini siapa yang saya biayai? Dia bilang, ini kamu dibayar oleh negara, Oke. oleh pemerintah Eropa. Nyawa prioritas utama ya. Betul. Keren. Makanya salut saya sama rumah sakit di Eropa itu. Berapa tahun kamu di rumah sakit Eropa? Kalau Di kurang Italia? lebih setahun beliau. Setahun Ya, dirawat di rumah rumah sakit. Itu operasi berapa kali, Go? Operasi sekali aja kok. Cuma Operasi sekali. cuma MRI scan-nya baru beberapa kali. Itu dia meyakinkan bahwa posisi tulang saya ini yang ada pennya betul-betul sudah perfect lah gitu. Jigo melakukan terapi juga? Betul. Saya melakukan terapi. Nah setelah saya 3 bulan di sana perawatan, baru saya melakukan terapi. Di situ istilahnya ada yang namanya red room, Yep. yellow room, green room. What the meaning? Red room itu dalam hal kita dalam kondisi yang istilahnya Oke, Go. masih bed rest lah. Ya. Ya, yang red. Ya, yang Oke. red. Nah, kalau yellow room itu kondisi kita sudah bisa duduk, sudah bisa Lumayan lah ya. lumayan lah, kita bisa duduk 60 derajat, Oke. kita sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, Oke. say hello. Begitu setelah yellow room itu kita dilatih untuk terapi, kita dilatih mandiri. Pokoknya everything you can do it, itu Oke. kata dokter. Jigo ada di apa room? Yellow room itu. Yellow room. Nah, setelah saya bisa mandiri, saya bisa ke toilet sendiri, bisa mandi sendiri, aktivitas pagi saya sendiri. Itu Pokoknya diajarin? Itu diajarin. Nah, jadi dipindahkanlah saya ke green room. Green room. Green room itu satu ruangan hanya single. Sendiri? Ya, sendiri. Kayak ngekos lah kamu setahun. Ya, betul. Sedih nggak kamu?
dibilang apa? Dibilang sedih. Jangan salah loh, saya sempat depresi loh, pingin bunuh diri. Pingin bunuh diri. Betul. Itu Hidup saya sudah buat apa hidup seperti ini? Udah patah semangat saya. menyerah kok. Udah nyerah. Buat apa saya hidup seperti ini? Itu juga nggak ada artinya. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sempat kamu mikir gitu? Sempat. Bunuh diri adalah jalan Satu-satunya dah tuh pikiran saya dah. gimana kamu untuk menghilangkan rasa bahwa kamu harus bunuh diri? Ini saya cerita lagi sedikit. Saya sampai bilang sama dokter untuk mengasih suntikan formalin. Udah. Kamu bilang gitu sama dokter? Sama dokter. Dokter pun ketawa dia. Dan Dokter mikir kamu bercanda ya? Iya. Saya terus beberapa kali bilang sampai saya nggak mau duduk di kursi roda. Saya nggak mau duduk di kursi roda, saya bilang. Saya pingin disuntik mati aja. Udah, that's it. And tiga dokter bicara, Jigo, why you speak like that? All the world, all the people knows about you. You are incident. Dia bilang begitu. Dari sanalah keluarlah semangat saya. Ya. Semangat saya langsung keluar. Sebenarnya orang-orang depresi harus disemangati oleh orang-orang terdekatnya, ya. Betul. Jangan malah dikucilkan ya. Ya, betul itu tepat sekali itu. Ya. Harus punya teman bicara lah, teman ngobrol. Benar Bijun, benar. Itu ya, benar ya. Jadi ayolah please di Indonesia lah terutama. Ya. Jika ada orang yang dia spinal injury, tolonglah jangan dikucilkan. Begitu mereka selesai operasi ya udah selesai. Anggap aja sebagai teman biasa lah, ya. Ngobrol. Ya. Inilah saya kepingin dah ini sekarang dengan pengalaman saya di luar ini memberikan motivasi kepada mereka lah. Betul. Contoh ada satu kayak teman saya di Kumar si gede, itu awal 3 tahun nggak pernah keluar, dia pingin bunuh diri, akhirnya saya jenguk dan itu pun dokter Dwi di Rut Bali di Rut Hospital Bali Royal Hospitalnya itu minta tolong ke saya untuk menyemangati. Ya, untuk menyemangati. Dan Astungkara pada waktu perform di kebon ya, mau dia datang. Wow. Dan next nanti ada perform lagi, dia juga mau datang dan tambah semangat ya. Ya, tambah semangat ya. Jadi situlah saya merasa ya gembira lah. Ya. Juga kita nyari tempat untuk ngopi dulu ya. Ini seru banget nih. Oke. Nyari tempat yang agak di sini tuh, di depan sini. Sebelah kiri. Keren ya, menginspirasi ya. Ya, begitulah. Karena kebanyakan orang-orang normal agak lurus sedikit. Orang-orang normal banyak yang depresi. Betul. Mereka punya tangan, mereka punya kaki normal, punya otak normal, tapi bayangkan dia jadi Jigo ya. Sehingga jalan semua dilakukan sendiri. Jujur Jun, saya orangnya jarang di rumah loh. Demen tiap hari ada kegiatan. Demen ngelupa. Nah gitu itu yang sekarang bikin saya diberikan kondisi seperti ini, gimana nggak depresinya? Coba bayangkan itu. Betul. Teman banyak. Jadi berkat sahabat-sahabat saya, berkat dukungan semua, support apalagi istri saya. Ya. Dari situlah saya merasa saya bangkit lagi. Kamu merasa bersyukur nggak punya istri si Kupit? Bersyukur banget. Nonton dia nih. Baik sekali dia. Makasih ya Kupit. Selama ini kamu selalu memberikan saya dukungan, support. Pokoknya you are the best kid. Oke, kita ngopi dulu sebentar. Kopi Banyuwatis Legenda Rasa. Ini saya senang sekali loh. Ini Jigo yang notabene saya khawatir dia nyetir, ternyata dia nyetirnya aman sekali kayak polisi. Kamu nyaman sekali disetirin sama Jigo. Ini kopi ya, ini kopi Banyuwatis. Jigo ngopi? Sekarang sudah stop sih selama 3 tahun. Kenapa? Karena saya ada beberapa asam lambung lah. Saya kasih tahu, kopi ini tidak menyebabkan asam lambung. Oh ya? Iya, kopi keren. Banyuwatis. Emang sengaja kita belum ada ini ya. Ini dibuat dari biji kopi pilihan. Kopi apa nih, Banyuwatis beli ya? Banyuwatis. Abang brand ambassador nih. Baik sekali loh. Ini ganteng dulu. Ya. Halo Banyuwatis. Jigo keren ya, kayak orang biasa dia. Jadi kalian tidak perlu mengasihani mereka karena mereka tidak perlu dikasihani. Mereka perlu diajak bersahabat, ngobrol bersama, ajak curhat. Betul. Ya, Bo ya? Betul. Saya melihat Jigo ini ya like my brother, like teman-teman saya yang lain lah seperti itu. Makanya Beli Jun nih menginspirasi saya loh. Itu ya. Thank you. Benar. Kenapa gitu? Ya karena gimana ya? Di mana-mana ada dia gitu loh. Iya. Aku positif orangnya. Pokoknya well. Jadi kalau orang yang memang orang positif, orang baik
Astung karena selalu dipertemukan Ya, ke orang betul, baik. betul, Ya, betul. mana ada nak jahat di antara kita aja hilangnya di Hilang, dia. betul. Go, cluenya Siap. adalah ngopling, ngopi keliling. Oke. Baru kita minum. Ini Siap. minum terus berkeros gitu. Oke ya? Siap. Oke, saya bersama Jigo ngopling, Ngopi ngopi keliling. keliling. Wih, Jangan kan? jangan ternyata kopi Banyuwangi. Ini bisa dapat di mana dulu? Mana aja ada. Di mana aja ada? Di Indomaret, di Alfamart, di mana-mana. Kayaknya Seluruh Indonesia nih kok biar kopi Bali. keganti kopi kan ya, banyak Anti, enak loh, ya, benar. iya. Rasanya pas. Saya bawa hadiah buat Jigo di belakang. Wih, suksema Mobilnya- Bejun, mobilnya suksema udah banyak tak kasih dulu. kopi Banyuwangi, suksema. Sama-sama. Enak itu ya. Kupit ngopi nggak dia kupit? Ngopi dia. Ngopi. Jigo ditaruh boleh. Jangan asli deh. Semeton sarang sami, benar loh, enak kopi ini loh. Iyalah. Pas rasanya, nggak terlalu pahit, nggak terlalu manis, nggak nol lah. Jujur saya nih jarang minum kopi tapi ini enak loh. Ada ya? Nggak buat Oh, mal. awas ada depot ya kopi. Ya, nggak pernah. Awas Jujur ketagihan. kasih ya. Ini bisa ketagihan nih Bisa loh. nih ketagihan. Ini pas benar-benar jujur pas rasanya loh. Saya sehari itu bisa 3 kali ngopi Banyuwangi. Yang ini 2 in 1. Tuh iman ya? Ya, jadi anak-anak nggak usah sibuk mencampur kopi dengan gula karena gulanya nggak begitu banyak. Ya, makin banyak ya. Ada juga yang nggak suka gula kan? Ah, betul. Karena hidup ini kan seperti kopi, kadang manis, kadang pahit. Ya, yang suka agak manis dikit ya, silakan coba 2 in 1. Jangan sekan deh, jangan deh. Oke, kita sambil jalan yuk. Siap. Ditaruh dulu, Jigo nyetir soalnya. Oke. Aman ya? Kemana? Ya kalaupun jatuh kan ini mobilmu. Mobil Male, Sultan nih. Mana? Ini baru Sultan nih, Jigo Bejun nih. Awas ada mobil belakang. Jigo keren loh, nyetirnya ngegas pakai tangan, ngerem pakai tangan. Itu kamu beli di mana kok? Ini alat saya beli kebetulan di eBay di USA. Nah, Kenapa Jigo nggak coba untuk bikin nyari tukang Bali di sini, ngasih tahu teman-teman biar lebih gampang, teman-teman disabilitas biar gampang bisa nyetir. saya ada contohnya. Nanti kemungkinan saya akan membuat dan Iya, kok, itu keren, dan kok. saya akan buat nanti siapa yang membutuhkan ya bisalah nanti saya Ya, ketemukan lah gitu. ya artinya ya harga pokok lah. Ya, Kalau ngasih alis yang batis bukan betul, ya? betul. Saya betul. mensupport loh. Ya. Saya akan mensupport Ini orang saya disabilitas. pikir orang di Bali juga Nggak. orang las besi itu bisa bikin Ya, bisa Kayaknya kok. simple ya. Ya, kayak pada checking saya liatin bisa dia katanya buat. Nih kayak ini gitu dia. Cedik kayak ini itu dia. Tapi sebelum saya lihat dulu gambarannya bingung dia. Setelah lihat aslinya, cenik kayak ini itu Ya, Pak. pasti. Nanti suatu saat pasti Ya. saya akan buat. Jigo lanjut. Siap. Setelah kamu jatuh depresi, ingin bunuh diri dan lain sebagainya Nah, dan akan menikah, ya. kamu sempat nggak berpikir bahwa damn Kupit akan meninggalkan aku nih, Sempat lah. istrimu pacarmu yang di Bali. Saya kalau jadi Kupit saya nggak mau loh pacaran sama kamu. Itulah kelebihan. Satu, kamu jauh. Kedua, kamu cacat. Ketiga, kamu jatuh dan kamu ingin bunuh diri. Ya. Tapi cinta Kupit tuh begitu. Gimana gue? Inilah. Kalau saya- kamu sampai mengkhianati istrimu, kamu dosamu besar sekali. Gimana gue? Gimana kamu meyakinkan istrimu bahwa kamu layak untuk menjadi suaminya? Gimana ya? Nelpon pertama kali gimana? Kupit sempat ke Italia nggak jenguk kamu? Pernah sempat. Gimana ceritanya? Begini, waktu itu kan sempat dari agent di Costa. Oke. Dia menanyakan, Oke. kamu mau nggak orang tuamu ke sini? Jelas, saya pingin orang tua saya ke sini. Dan yang paling spesial, pacar saya harus ikut. Nah, akhirnya disetujui. Berapa orang yang berangkat? Waktu itu 3 orang. Ada satu sahabat saya, karena dia tahu situasi pernah kejar ke kapal. Artinya dia nge-guide. Ya, dia nge-guide-kan biar nggak bingung orang tua saya. Akhirnya bapak pacar Kupit ini, pacar saya, istri saya sekarang, sama sahabat saya si Baby. 3 orang ya. 3 orang. Akhirnya setelah tiba di Itali, pertama yang Kupit lihat ke saya tuh dia nangis. Dari Bali ke Italia berapa hari? Itu 1 hari, 18 jam di atas pesawat. Oke. Dari- Ada transit ya langsung ya? Ada dari Bali itu ke Jakarta, Jakarta Singapura, Singapura Dubai, Dubai Itali, Roma. Nah, Dubai, Segitu Roma. ya, Iya. segitu transitnya beberapa kali, segitu cintanya Kupit sama kamu kok. Jigo. Terus, Nah, akhirnya Kupit nyampe di rumah sakit. sampai rumah sakit itu pertama, Gimana perasaanmu melihat pacarmu? Hah?
Nangis lah pasti. Saya nggak bunuh diri, Ben. Oh, enggak lah. Akhirnya ya itu dah si Kupit berikan semangat. Nah, dari sana Ada gerakan lambat nggak? Jiko! kayak India jadi. Darling, darling. Nah, terus oke. Nah, akhirnya Kupit nangis ya? ya nangis lah. Jigo nangis juga? Nangis juga lah. Di rumah Masih ingat momen itu? Masih lah. Habis itu pertama kali dia peluk saya si Kupit. Nah, intinya begini loh, kalau memang dia tuh nggak cinta, nggak mungkin dia nyari saya ke Itali. Ya. Benar nggak? Sampai dia mengorbankan waktu dan tenaganya ya. Bukan mengorbankan waktu loh, mengorbankan kerja loh, sampai dia berhenti kerja. Berhenti kerja? Iya, gara-gara ke Itali. Berapa? Dia diberhentikan sama bosnya. Karena dia ke Itali? Ya, selama 2 minggu. Gak dikasih cuti ya? Iya. Gara-gara ke Itali, melihat kamu, ya, dia dipecat? Dipecat. Dia rela dipecat loh demi jenguk saya di rumah sakit Itali. Coba bayangkan. Dari situ dia kerja di mana dulu, Kupit? Di Piccadilly, Sanur. Oke. Dia bagian akuntingnya. Akuntingnya ya. Coba bayangkan seperti itu loh. Dari sana saya merasa wah, ini memang tulus. Cintanya tulus ya, sejati lah. Sejati lah. Setelah itu Kupit sampai ngantar kamu balik ke Bali lagi nggak atau gimana? Nah itu dah sedihnya saya. Visanya gimana? Visanya waktu itu saya nggak cek. Saya kira 3 bulan visanya, ternyata 2 minggu. Siap. How can? Aduh. Jadinya saya telepon KBRI di Itali, kumpul meeting di rumah sakit dari presiden. Bisa nggak diperpanjang gitu ya? Ya, sebenarnya bisa karena waktu itu pas hari Jumat sore, Sabtu tutup imigrasi, Minggu tutup. Hari Minggu ini sudah expired visa istri saya. Ya. Nah, jadi kalau Senin bisa diurus, kalau Senin itu sudah expired. Jadi dia bisa stay sebenarnya. Cuma nanti pas pulang dia kena blacklist. Oh. Nah, mau pilih mana gitu dari KBRI. KBRI mau membantu, cuman waktu itu kan hari Minggu tutup, ya. Sabtu tutup. Coba saya waktu itu hari Jumat pagi saya tahu mungkin bisa diurus, mungkin diperpanjang lagi. Jak kita aja boleh, pindah ya. Kaget, baca baru kaget, kaget saya. Sampai saya telepon agent di Bali. Nah itu udah saya marah. Kenapa kamu pasti bisa 2 minggu saya bilang. Dia juga nggak tahu. Saya nggak tahu nih gini. Wah, akhirnya sedih lah. Ternyata Kupit akhirnya harus balik. Ya, Pit, biar kamu nanti di blacklist, pasti kita suatu saat mau jalan-jalan keluar juga. Ya. Biar nggak di blacklist lebih baik. Nggak apalah kamu pulang sendiri. Ya. Kalau pulang lebih aman ketimbang berangkat. Ya. Jadi kebetulan waktu itu Kupit cerita dia ketemu pas ada tamu itu mau ke Bali. Jadi barengan langsung. Aman jadinya ya. Saya 1 hari nggak bisa tidur memikirkan dia. Gimana ya di perjalanan. Setelah nyampe di Bali dia ngubungin bahwa dia udah sampai dengan selamat. Situlah bersyukurlah saya. Saya nangis waktu tinggal sama dia. Ya dong. Tapi pelayanannya memang dilayani sekali di luar. Dijemput ya. Jadi dia nginep di hotel itu semua ada ditanggung. Kok Kupit tak nginep di rumah sakit? Nggak di hotel boleh ya? Nggak boleh. Oke. Jadi nginep di rumah sakit. Itu ketatnya rumah sakit di luar negeri ya? Betul. Biarpun keluarga kita di dalam, kita lagi dalam keadaan pemeriksaan itu harus keluar semua. Gitu ya? Ya, kita pemeriksaan 2 jam. Kalau di sini tikar banyak di dalam. Di situ nggak ada lagi. Bersih. Ya. Itu di Careggi Spinal Hospitale itu luasnya sangat luas sekali. Itu kalau nggak salah 3 kalinya rumah sakit Sanglah. Wow, luasnya. Jadi saya pernah keliling itu 1 hari itu nggak sampai saya habisin semua. Artinya baru 1 hari itu baru setengah rumah sakit. Setengah rumah sakit. Segitu besarnya ya? Iya, besar banget rumah sakit di sana. Berarti suatu saat nanti mungkin Jigo mau ke sana juga ya kalau udah normal ya. Astungkaro, mudah-mudahan. Itali punya hubungan emosi dengan ya. Benar ya. Nanti saya akan membuat memori sana. Iya, betul. Mungkin sama Kupit lah. Oke, setelah itu Jigo pulang ke Bali. Di Bali masih dirawat lagi? Masih dirawat saya di Bali Royal Hospital. Bros ya? Ya. Berapa tahun? 1,5 tahun loh. Kos itu berapa ratus juta bayar 1,5 tahun nih bros. Pas berapa nolnya gue? Pas saya pulang tuh nanda tangan saya lihat angka 3 pertama 00 8 berapa hitung lah saya tinggal mungkin nanda tangan. Semiliaran ya kamu bayar. Ya. Semiliaran lebih. Lebih lah itu. Perawatan 1 kali aja sama dokter itu kalau nggak salah 500 apa berapa per hari. Belum kali kamar 1,5 tahun. Belum kamar 3,5 juta per hari itu. Belum obat-obatan, belum perawatan. Belum check up ini itu, aduh. Ya nggak teringat dah. Berarti kamu udah kayak saudara ya sama dokter sama perawat sana ya? Benar.
Bicara nyama lah. Ya makanya dokter Dwi ya seringlah kontak saya kan di rootnya Bali Royal Hospital. Kamu merasa bersyukur nggak hidup sampai sekarang, Go? Ya saya merasa bersyukur. Pokoknya syukurilah hidup ini. Yang penting saya bisa makan, bisa membutuhi keluarga, memenuhi kebutuhannya. Udah itu aja. Ya. Nggak perlu dah sing perlu wayang-wayang gitu loh. Ya. Ya, betul. Semangat ini doa yang, dah pasti itu. betul. Semangat ini yang perlu disebarkan untuk ke semua orang ya, Jigo ya. Betul. Akhir-akhir ini Jigo aktif banget di Yayasan Mutiara Cahaya Mutiara Ubud. Ya. Itu gimana? How can? Di sana juga ada Damai, Wayan Damai itu. Gila ya dia ya. Dia atlet internasional ya. Harusnya kita ajak Pak Wayan Damai hari ini ya. Betul. Nanti kita kopling sama Pak Wayan Damai. Nanti saya hubungin dia. Ya, gimana tuh Jigo? Kenapa tiba-tiba Jigo ikut tergabung dalam yayasan apa? Cahaya Mutiara. Itu berapa orang teman-teman disabilitas di sana? Kalau nggak salah sekitar 25 orang. 25 orang. 25 orang. Nah, jadi semangat mereka sama kayak Jigo. Wih, luar biasa. Gimana, Go? Jadi awalnya pertama itu saya kenal dengan Pak Yandamai. Kapan? 2000, kalau nggak salah tahun 2017 kalau nggak salah. Oke. Nah, tahun 2017, nah itu kita sempat saling tukar nomor HP lah. Nah, jadi Pak Yandamai ini selalu menghubungi saya, bro, kapan nih kita bisa ngumpul nih? Wah, karena waktu itu kan ya saya masih kerja properti sama teman, jual beli mobil-mobil klasik, belum ada waktu lah untuk gini. Jigo masih sempat berbisnis ya? Ya, Sungharo lah. Keren kamu ya. Kamu juga penyuka ini ya juga ya? VW. Betul. Sampai cincinnya VW, kalungnya VW. Ini orang ini loh, VW loh. Orang ini koleksinya banyak banget nih. Wah, enggak sih. VW. Saya punya cuma dua. Tapi kalau Jigo naik VW juga harus ada alat ini dong. Iya, cuman tapi VW kan manual. Ya, itu udah masih bisa mikir gimana caranya. Masih dipikirkan. Oke, kita tunggu akhirnya. Siap. Karena masih project ya kodoknya ya. Ya, betul. Ketemu sama Pak Damai, and then ketemu sama Pak Yandamai. Pak Yandamai ini terus calling saya gitu. Akhirnya kita ketemu di tahun 2019. Ya. Pertama saya ketemu itu di Bali Sport Bali Sport Foundation. Nah, di sana saya lihat banyak orang-orang berkarir lah untuk disabilitas. Kayaknya keren nih gitu saya. Karena bersemangat kamu ya, Bro. Ya, tambah bersemangat. Ini kayaknya keren nih seperti ini. Karena saya dulu di luar memang diketemukan sama orang-orang seperti itu juga. Cuman waktu itu saya kurang ngeh di Bali. Saya kadang-kadang keluar tuh kok kayaknya sendiri ya saya pakai kursi roda nih di luar, mana nih ada orang-orang nih. Itu saya berpikir. Nah, akhirnya saya ketemulah Bali Sport Foundation ini. Nah, dari sanalah saya tertarik untuk ikutlah gabung. Ternyata liu aja. Nah, itu udah. Dan banyak orang seperti spinal injury ini yang vakum juga. Nah, nanti ini dah saya mau sama Pak Yandamai nanti mau nyelusuri mereka. Biar maulah gabung yuk. Siap, pasti. Gitu ya, Gaya? Ya, betul. Ayo gabung yuk, kamu tidak sendiri. Ayo betul. Semangat yuk. Gitu ya. Hidup ini masih panjang. Betul. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, betul. Nah, kalau mereka kerja apa ya, Go, teman-teman yang lain? Teman yang lain itu mereka punya kegiatan ya kayak perform gitulah, jual mereka ada punya kerajinan. Iya. Buat gelang. Karena tangan mereka masih berfungsi dengan baik. Baik ya. Makanya kalau Anda penasaran, coba aja ke Yayasan Cahaya Mutiara, bisa search di Google. Itu Cahaya Mutiara Hati itu di mana? Di Ubud, Tampak Siring. Ya, di Tampak Siring. Kalau kita mau main ke sana ketemu teman-teman bisa ya? Boleh dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Mereka welcome. Ya. Dari semangatnya mereka dah saya tumbuh lebih semangat lagi untuk menggaungkan Cahaya Mutiara Ubud ini. Karena hidup kita akan lebih berguna apa kita bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ya, Go ya? Ya. Kemarin juga pas perform, aku lihat kamu nge-share YouTube kan di Facebook kayak nangis cang bangke. Jadi nonton enggak Beli Jun ya? Hah? Nonton dong. Kamu share aku nonton. Siap. Itu sebenarnya kan aku harus ketemu sama mereka, tapi pas konser. Betul. Pas konser. Sorry. Makanya anak-anak Cahaya Mutiara nanya, dia mana nih Beli Junnya? Saya bilang, mohon maaf karena Beli Junnya masih ada konser. Iya, sorry. Nggak bisa. Ya mungkin next. Tapi aku sempat ke sana loh, Go. Aku nyanyi di yayasan. Oh ya, dulu katanya. Aku nyanyi di sana. Tidak tempat. Ya nanti aku bilangin sama Tia sama Om Yos harus perform sekali lagi. Siap. Aku nyanyi. Oke, siap ya. Iya, harus. Mohon supportnya Beli. Harus, wajib. Siap. Dan semuanya harus support. Inilah saya suka sama Beli Jun Bintang ini loh. Apa tuh? Bener, dia tidak memandang siapapun. Pokoknya mau dia yang penting baik, positif. Betul. Itu. Nah, penting positif.
Makanya seperti aku bilang tadi, hidupmu nggak akan bermanfaat kalau kamu hidup sendiri. Betul. Harus berbagi. Berbagi lah. Berbagi. Bukan hanya materi loh, Go. Obrolan, Ya, itu. rasa, saling isi itu penting dalam kehidupan. Jika merasa apa yang Jigo cita-citakan dari muda itu udah tercapai nggak sama aku? Kamu merasa nggak cita-citamu yang dulu kamu setinggi langit setelah kejadian itu, oke, itu apa ada ke hidup dia? Karena Jigo mobil punya, istri cantik punya, pemasukan ada, apa Ben Go? Ini dah normal lah. Semua cita-cita saya sudah tercapai. Dulu saya pengen cita-cita saya pertama itu nikah tanpa memberatkan orang tua. Ya. Saya ingin nikah tuh dengan biaya saya Biaya sendiri. sendiri. Betul. Dan terjadi. Itu tercapai. Luar biasa. Kalau memang saya gini kan dari dulu dah. Makanya itulah cita-cita saya pertama. Saya tidak ingin memberatkan orang tua. Jigo nikah tahun 2014. 2014. Saya waktu itu mengundang Legend loh. Masa sih? Ya, Udah ngundang? itu dah apa? Mau ngundang? Ya, mau Kita ngundang. belum kenal. Kan udah 2000. Kita kan kenal waktu Iya, dosen kita Berong kenal dua. kita kenal di VW kan? Iya, ke dosen Berong 2 kan. Iya, iya. Kok kamu nggak ngundang aku? Itu dah kan gak enak lah waktu artis diundang kayaknya Seram kan? artis top ini mau nggak kira-kira gitu lah pikirannya. Mau lah. Oke, next aja. Yang penting jadwalnya nggak tahu. Mau Ya. nikah lagi? Enggak lah, resepsi ulang aja. Pas lu bulanan. Ah, Masih berusaha. Masih berusaha punya baby ya, Go? ya masih berusaha lah, Masih pingin punya baby? masih pingin. Ya nanti mungkin Tuhan mungkin ada apa? Ada Rencana. ya. Lain lagi lah. Ya. Tapi Pasti, Go. saya pasti akan berusaha. Istrimu positif banget. Betul. Dan istrinya juga cantik banget loh. Terima Kayak kasih. kayak artis India. Woi. Sumpah tuh, ini Jigo ini jahil ya sama istrinya. Coba follow Instagramnya dia. Uya aku Rana. Follow ya, follow ya. Ben. Jadi saya bahagia lihat Jigo. Dia tidak terlihat sedih dengan kehidupannya. Dia terlalu positif. Ya. Jadi hal-hal positif inilah yang akan membuat orang-orang lain bersemangat untuk menjalani hidupnya ya Jigo ya. Benar. Jadi teman-teman kalau mempunyai sahabat, teman, saudara yang memang ada kekurangan seperti yang Jigo Ya. itu boleh aja ngobrol Ajak seperti ngobrol, biasa. ya. Ya cara nak biasa kan, jaga ya. Pokoknya kita saling berbagi lah. Gitu. Dia nyuci mobil loh. Kayak cara Jigo nyuci mobil lah. Ini saya ngelap mobil ini sendiri loh. Sendiri. Kecuali di atasnya saya minta bantuan istri. Istri Ya. yang di luar Jigo. Sisanya saya dalam luar saya. Jigo lebih Ban. melakukan kegiatan positif ya gue ya. Ya betul. Untuk ke depan apa yang Jigo harapkan sesama teman-teman disabilitas atau yang mempunyai keluarga? Untuk ke depan saya kepingin memberikan motivasi lah Ya. untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan, apalagi untuk disabilitas. Jadi intinya untuk positif. Ya. Saya pingin mereka tuh biar janganlah saya tuh bagian belakang gitu loh. Saya pingin mereka tuh biar berkibar Ya. gitu loh dalam artian. Normal seperti orang-orang normal lainnya. seperti orang-orang lain. Jadi begitu Yayasan Cahaya Mutiara ini akan berkibar, saya yakin otomatis orang-orang seperti kita ini akan semangat ya. Betul. Di mana sih tempatnya itu? Pasti akan bertanya seperti itu. Iya. Jadi jangan ragu, jangan malu. Ayo. Siapa Ya. yang merasa modelnya maaf ya yang disabilitas tuh jangan malu, jangan merasa patah hati. Ya. Jangan. Saya akan siap Ya. dimanapun, tinggal bisa kontak. Betul. Jun mungkin bisa kontak. Ya, silakan. kontak Yang setelah sama nonton Bejun. ini silakan komen di bawah. Komen di bawah. Apa yang Jigo harapkan dari pemerintah? Karena fasilitas di luar negeri kan gila nih, orang disabilitas ini difasilitasi. Difasilitasi. Toiletnya Ya, ada, betul. jalannya ada. Karena kursi roda kan perlu Ya, jalan yang lempeng akses gitu. lah ya, Akses. Apa yang Jigo harapkan di Bali? Ya inilah pemerintah, jangankan Bali, Indonesia lah, tolong. Jakarta juga nggak banyak ya? Ya, Ada nggak banyak, ada beberapa aja lah. di Jepang sudah keren. Ya, loh. apalagi di Disabilitas Eropa. tuh prioritas loh. Apalagi di Eropa. Ya. Itu disabilitas tuh diutamakan sekali. Ya. Bahkan transportasi pun mereka nggak bayar. Saya dah membuktikan. Udah nggak munyi saya udah beli. Ya. Saya dah membuktikan itu. Betul. Nah, jadi saya minta di Indonesia ini kepada pemerintah Indonesia, apalagi khususnya di Bali lah, mohon lah Ya. untuk pemerintah sediakanlah akses buat disabilitas biar Ya. mereka bisa akses kemana-mana. Betul. Parkir pun terutama juga di Betul. rumah sakit, entah itu swasta, negeri, hotel, pokoknya di mana aja, Ya. biar adalah akses untuk parkir disabilitas. Jadi untuk pengguna disabilitas lah yang bisa menggunakan akses tersebut gitu. Ya. Jadi kedepannya biar penyandang disabilitas ini
yang entah itu tunadaksa atau paraplegik, Ya. biar bisa saling berbagilah. Ya. Nah, dan satu lagi, kalau bisa dari pihak pemerintah berikanlah untuk orang-orang disabilitas ini tempat yang layak, dalam artian berikanlah mereka suatu lahan untuk membuat yayasan. Dan saya pribadi dari pengalaman saya siap untuk membantu, untuk mengarahkan bagaimana kita bisa. Bila dibutuhkan siap. Bila dibutuhkan siap, saya siap pokoknya. Oke. Ini saya pernah lo dengar, ini begelam isi melali, Ben. Oh, coba beli. Serius? Iya, angwa ninggal Jumat itu. Mereka nganggap kamu sakit ya? Ya betul. Padahal normal, masih sehat-sehatan nih. Itu istri saya loh yang bilang gitu. Cuman ya, untung saya nggak dengar. Kalau saya dengar itu Marah mungkin, juga marah ya? bukannya marah, sana saat aja mungkin. Pak, saya nggak sakit nih loh. Bapak apa bisa Bapak lakukan? Gitu, indah. Betul. Bapak normal apa saja yang sudah Apa Bapak bisa lakukan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi disabilitas ini mereka sebenarnya potensi potensi yang luar biasa tuh mereka ada. Ada. Iya. Ya. Kayak Tapi atlet. betul. Pokoknya atlet, bisa menari. Pokoknya seperti orang kita lah. Teman-temanmu juara dunia semua. Betul. Luar biasa. Dan saya pun tertarik waktu itu. Saya Ya. pernah latihan basket cuma 2 kali. Nah, setelah itu ya dilanda corona, ya berhentilah. Sini go kita Oke, belok. sini ya. Ya. Nah, seperti Keren itulah. ya. Jadi ya saya sebenarnya ada pelatih dulu di BSF itu namanya Pak Agung kalau nggak salah. Itu saya udah dikasih tahu, Jigo, kamu mestinya enggak latihan selama 3 bulan rutin. Nanti saya masukkan timnas. Wih, bangga sekali loh. Ikut go. Makanya saya latihan basket baru 2 kali kena corona. Oh, iya. Karena pandemi corona lah. Jadinya sampai sekarang masih tutup BSF. Ini Jigo badannya gede gini nih, itu karena latihan apa karena terus memakai kursi roda? Kebetulan saya di rumah itu juga latihan. Latihan juga ya? Nge-gym latihan kamu ya? Ya, ngambil. Ya, begitulah. Coba bayangkan dia normal, boy. Mau masuk ormas ya. Gede sana wak Jigo. Dan memang untuk tangannya memang harus dilatih. Betul, Jadi harus kuat ya. Harus kuat. Jadi kita biar bisa Senjata utama nih ya, tangannya. senjata utama. Jadi biar bisa pindah dari kursi roda ke tempat tidur, Ya. Masuk ke mobil, seperti itulah. Ya. Pokoknya dari bawah kita di bawah duduk bisa naik ke kursi roda seperti Ya. itu. Oke, Jigo, Siap. sejam sudah bersama saya di Ngopling. Dengan senang hati. Amat Legion. sangat menginspirasi. Semua Terima sudah kasih kita banyak. kulik. Siapa sih Jigo Jig ini sebenarnya? Ternyata dia anak muda yang kreatif, yang tidak gampang menyerah. Teman-teman jangan lupa, Jigo juga pernah mengalami hampir bunuh diri. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana mendekatkan diri pada banyak sahabat Siap, yang betul, mensupportnya. betul. Gitu ya. Jadi kalau kamu mempunyai kekurangan, jangan malah mengurung diri. Jangan mengurung diri, jangan. Teman-teman Ayo, juga kita yang ada teman mempunyai kekurangan, dekati, ajak ngobrol ya. Nanti Ajak ngobrol. Nanti tidak tahu link, tanya aja beli John nanti. Betul. Saya bisa kok. Nanti Ya. saya ketemu sama saya. Silakan komen di sini Silakan. atau di Instagram saya, di Facebook, atau langsung linknya cari di Jigo, kita ngobrol bersama-sama. Siap, pasti. Kalau mau ketemu di kebun kita Kebon Oke, ngobrol. ya. Pokoknya ngobrol santai lah. Jigo ambil kopinya, kita closing sebentar. Siap. Wih. Teman-teman terima kasih, semoga Ngopling spesial hari ini menginspirasi banyak orang. Jigo sehat selalu. Sehat selalu. Saya berdoa semoga Jigo selalu menginspirasi banyak orang, khususnya Terima teman-teman kasih. Amin, dengan amin. kondisi yang sama. Ngopi Ngopi keliling.